Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kita kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengelas bagi pemula. Yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, kalau las harus sesuai peruntukannya dengan logam yang akan dilas. Untuk pemula, sebaiknya belajar mengelas bahan dari besi biasa, misalnya besi beton, besi siku, besi pelat, atau yang lainnya. Bahan yang akan dilas sebaiknya diletakkan mendatar karena akan lebih mudah daripada tegak atau lebih di atas. Lebih mudah menggunakan mesin las berarus DC daripada AC, karena api yang timbul pada arus DC kecil dan tidak memercik secara berlebihan jika kebanyakan kawat las membutuhkan arus DC daripada AC. Untuk belajar gunakan kawat yang berpenapang kecil, misalnya 2,6 mm, atau kalau dapat di pasaran gunakan kawat 1,5 mm, tapi biasanya mahal. Sebagai pemula, belajarlah dengan bahan yang ketebalannya sedang saja, 2-6 mm. Mengelas bahan yang tipis di bawah 1 mm sangat memerlukan kualitas dan trik khusus. Bahan yang akan dilas harus dirapatkan, kalau memungkinkan harus dipres atau ditekan, sehingga pengelasan hanya tipis saja sudah cukup dan tidak menambal. Kalau bahan cukup tebal, untuk pengelasan yang rapi perlu dibuat potongan atau cowakan sepanjang yang akan dilas dengan digerinda. Pengaturan biasanya arus sangat diperlukan. Arus yang kecil mengakibatkan kawat las tidak menyala, hasil las tidak kuat dan tidak merata. Arus yang kelewat besar mengakibatkan jebolnya bahan yang dilas. Hasil las menjadi kasar dan bila sudah dingin meletek akibat suhu terlalu tinggi. Sebagai ancar-ancar untuk 1 mm kawat las dibutuhkan arus 30-40 ampere. Arah dari pengelasan: setelah kawat las menyala, kawat las harus ditarik menjauhi bahan sekitar 2-3 mm. Terlalu dekat akan mengakibatkan bahan las kurang matang dan kawat mudah menempel pada bahan sehingga apinya mati. Terlalu jauh mengakibatkan hasil las kasar dan tidak rata. Kawat las membentuk sudut 45-70 derajat terhadap bahan. Api las harus menyembur disebabkan pada hasil las yang baru terjadi. Seperti kita menulis, awalnya dari kiri lalu bergerak kanan, atau kalau Anda kidal bisa arah yang sebaliknya. Kecepatan kawat tergantung dari hasil las. Lalu bahan sudah menyatu, harus segera pindah titik pengelasannya. Terlalu cepat akan mengakibatkan pengelasan tidak rata. Terlalu lambat mengakibatkan bahan jebol atau bolong. Kalau Anda perlu berhenti saat mengelas, sebelum start lagi Anda harus membersihkan kerak pada hasil las dengan mengetuk-ngetuk pakai palu. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, maka pengelasan berikutnya akan menempel pada kerak sehingga kekuatannya berkurang. Sebaliknya, hindari pendinginan yang tiba-tiba. Setelah selesai pengelasan, disiram air karena beberapa bahan akan retak. Bila Anda mempunyai sedikit anggaran, saya sarankan untuk membeli kedok topeng las otomatis. Kedok las ini akan otomatis menjadi gelap seketika saat api las mulai menyala dan menjadi terang kembali saat api las padam. Peralatan pembantu juga diperlukan dalam pengelasan, misalnya C-clamp, gerinda, mesin bor, tang boya, dan sebagainya. Itulah beberapa alat untuk mengelas. Dan juga dalam melakukan gerakan mengelas ada 3, yaitu gerakan memutar, gerakan zigzag, gerakan segitiga. Baiklah, saya akan mencontohkan cara gerakan-gerakan dari mengelas. Ini dia. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan cara mengelas dari tiga gerakan tadi. Yang pertama, salah satunya yaitu cara melingkar, yang kedua yaitu cara zigzag, dan ketiga bergerak secara segitiga. Baiklah, saya akan mencontohkannya. Yang pertama, kita terlebih dahulu kita akan membuat dua garis seperti ini. Ini akan saya buat dalam bergerak secara melingkar, dan ini secara zigzag, dan ini secara segitiga. Nah, berhubungan di sini saya tidak menggunakan las, jadi saya menggunakan alat bantunya saja seperti tang. Saya anggap sebagai tang elektroda, dan ini sebagai elektrodanya. Baiklah, saya akan praktekkan cara melingkar seperti ini.
tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lama, karena jika ini terlalu lama akan membuat ini tidak kuat, dan juga jika ini terlalu cepat akan tidak terlalu menempel. Ya, kurang lebih seperti ini dalam melingkar, dan ini cara zigzag. Ya, seperti ini zigzag. Ini zigzag, dan yang terakhir itu secara segitiga seperti ini. Seperti ini. Baiklah, itu tadi merupakan 3 contoh gerakan-gerakan dalam mengelas. Yang sudah saya sebutkan tadi yaitu gerakan memutar, gerakan zigzag, dan gerakan segitiga. Yang saya sering gunakan yaitu gerakan memutar, karena itu tuh lebih mudah. Jadi itulah penjelasan mengenai mengelas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.